Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa pada pagi hari ini Dia perkenankan untuk melaksanakan ibadah, bahwa ibadah hari ini adalah merupakan ibadah yang terakhir di tahun pelayanan 2020. Oleh dan sebab itu, saudara-saudara sekalian, kami merasa bersyukur karena walaupun dalam situasi yang tidak begitu menginginkan, akan tetapi Tuhan perkenankan kita berada bersama-sama, berbakti satu sama yang lain sebagai ibadah rutin yang terakhir di tahun 2020. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita melaksanakan ibadah, bahwa pada pagi hari ini ibadah kita yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Rufi Wanei. Pada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, barangkali kalau saya bisa katakan, siapa di antara kita yang belum mengenal Pendeta Rufi Wanei? Beliau adalah mantan majelis sinode, ketua majelis sinode, dan ada satu hal, pada tahun 1970-an ketika beliau masih sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, beliau sekali-sekali datang beribadah atau melayani ketika itu KKR GPB Nazaret, dan ada sejarah-sejarah lain beliau di Nazaret. Oleh dan sebab itu pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Rufi Wanei yang telah menyempatkan dan bersedia untuk menjadi sebagai pelayan firman buat kita dalam ibadah kita pada pagi menjelang siang hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sekali lagi, akhir tahun 2020 ini merupakan suatu hal yang begitu bersejarah. Karena apa? Karena kalau kita melihat secara keseluruhan, kita lihat ke belakang sepanjang tahun 2020 yang pada tahun-tahun sebelumnya sekurang-kurangnya kita mengadakan 12 kali ibadah rutin pada satu tahun. Tapi tahun 2020 ini ada beberapa kali kita tidak sempat mengadakan ibadah. Namun Tuhan perkenankan kita untuk beribadah pada pagi siang hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, suatu ungkapan syukur yang mendalam yang patut kita naikkan pujian kepada Tuhan, bahwa bagi kita PKLU GPB Nazaret dalam akhir tahun 2020 ini untuk mengambil bagian atau mensukseskan Basar Enset di tahun 2020 ini, dari kita, dari PKLU mengambil bagian melalui sumbangan-sumbangan yang sudah kami kumpulkan. Kami himbau kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang menyampaikan sumbangan itu sebanyak 43 orang, 43 penyumbang, 43 donatur dengan jumlah Rp7.650.000. Dan jumlah tersebut PKLU kami melalui bendahara sudah menyetor ke rekening GPB Nazaret. Pada kesempatan ini kami pengurus menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang sudah menyumbang dengan sukarela. Kami mohon kiranya sumbangan Bapak Ibu dapat berguna dan Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kepada Bapak Ibu yang belum sempat mengambil bagian, ada saatnya nanti, masih ada hari esok. Oleh dan sebab itu sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas uluran tangan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kesempatan ini pula kami menurut data yang ada, kami melihat bahwa pada bulan Desember ini ada 10 warga PKLU yang terdaftar
yang merayakan hari ulang tahunnya. Di hari ulang tahun ini, pada kesempatan ini, kami sebagai pengurus atas nama warga PKLU GP Nazaret menyampaikan selamat kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang merayakan hari ulang tahun di bulan Desember ini. Ada kurang lebih 10 orang yang terdaftar. Sekali lagi kami menyampaikan banyak selamat atas ungkapan syukur Bapak Ibu karena Tuhan telah memperkenankan Bapak Ibu mensyukuri akan berkat-Nya buat Bapak Ibu sekalian sebagai yang merayakan ulang tahun yang kesekian. Ada sekian varian. Ada yang di atas 60, ada yang di atas 70, ada yang di atas 80. Sangat luar biasa. Di hari ulang tahun ini Bapak Ibu kembali diperkenankan memohon kepada Tuhan agar supaya bisa memasuki tahun, bisa memasuki suasana Natal yang akan kita rayakan atau akan kita sambut pada tanggal 25 yang akan datang. Pada kesempatan ini kami mengharapkan akan doa Bapak Ibu Saudara sekalian agar supaya kita semua dapat merayakan, dapat terlibat bersama-sama pada perayaan Natal yang akan datang. Dan sesudah itu 1 minggu kemudian kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2021 adalah merupakan tahun yang baru. Kesempatan ini kami undang Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sekalian untuk mendoakan agar supaya ungkapan syukur kami bisa nyatakan pada hari ulang tahun, pada peringatan hari Natal dan mensyukuri tahun baru yang akan datang. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saat ini kita masih berada di dalam masa Advent atau merupakan masa penantian yang ada 4 minggu. Jadi sekarang sudah berada pada minggu yang ketiga. Minggu Advent yang ketiga dan minggu depan merupakan minggu Advent yang keempat dan sesudah itu masa raya Natal. Sekali lagi kami mohon agar supaya kita semuanya dapat memasuki hari yang indah, yaitu mensyukuri akan memperingati peringatan hari lahirnya Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ketika kita diperkenankan untuk memasuki masa raya Natal, ketika kita diperkenankan untuk memasuki tahun baru, itu adalah ungkapan syukur kita. Oleh dan sebab itu, sekali lagi kami harapkan agar supaya kita semua berdoa untuk dapat mencapai, dapat memasuki apa yang sudah dikatakan pada saat masa raya Natal dan pada saat tahun baru. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Mazmur 92 yang adalah merupakan tema daripada ibadah kita, bahwa pada masa tua mereka pun masih berbuah. Apa yang dimaksud? Dibalik daripada kata Mazmur 92 ayat 15 ini. Pada masa tua pun ada kata pun. Jadi kalau bahasa Manado bilang hele so tua masih berbuah, apalagi zaman waktu masih muda. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Siapakah mereka itu? Kita ini sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada di dalam mereka itu. Mereka masih berbuah. Kalau ibarat sebuah pohon lebih tua, buahnya pasti akan lebih banyak. Tapi kalau sudah terlalu tua, buahnya sudah berkurang. Walaupun demikian, sebagai manusia, semakin tua kita, umur fisik mungkin kita berkurang, akan tetapi kita tetap bertumbuh, berbuah, dan berbuah. Untuk itu sekali lagi
Dari tempat ini kami menyampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bahwa janganlah kita khawatir karena kita sudah tambah tua, tetapi kita harus bersyukur karena umur kita bertambah, kesehatan kita diberikan oleh Tuhan, kekuatan kita diberikan oleh Tuhan, kemampuan kita untuk menghadapi segala perkara, menghadapi segala bentuk-bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh PKLU. Kita mampu melaksanakan, mengikutinya dengan saksama. Sekian sambutan kami. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Soli Deo Gloria. Bila kita mengingat bahwa kita semua warga PKLU sudah lanjut usia, maka terpikirlah kita tentang siapa sebenarnya yang membuat kita masih hidup dalam keadaan sehat hingga kini. Apakah karena kekuatan dan kemampuan kita sendiri, atau karena orang lain yang menolong kita? Bukan orang lain yang membuat kita masih hidup sehat sampai saat ini, tetapi Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang yang selalu menjaga dan memelihara kita semua. Oleh karena itu, marilah sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan, kita memuji dan memuliakan nama-Nya melalui ibadah kita.
Mari kita berdiri. Dengan merendahkan diri dan hati, marilah kita menghadap Tuhan, muliakan namanya, dan bersorak sukacita. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala makhluknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala makhluknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda, hai ikutlah, angkat suaramu, nyanyi bergema. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala makhluknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih atas kasih karunia-Mu sehingga kami boleh berkumpul untuk berbakti, mengucap syukur dan memuji nama-Mu. Kiranya kebaktian ini boleh berkenan kepadamu. Amin. Mazmur pujian kita lakukan berbalasan. Diambil dari Mazmur 34 ayat 1 sampai dengan 6. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan, turun menyirami tanah dan tumbuhan. Langit maupun bumi, bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Sambut hai jiwaku, sabda Tuhan Allah, Ia setia
Selamat pagi PKLU GPB Nazaret yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita dengar firman Tuhan dan sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, berikan firman-Mu kepada para lansia GPB Nazaret. Pada pagi hari ini mereka akan dengarkan, supaya mereka dikuatkan, dihiburkan, diberikan suatu petunjuk menghadapi masa depan. Kami menyerahkannya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bacaan Alkitab dari Perjanjian Lama, Mazmur pasal 92. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Saya bacakan. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Maranatha. Ibu, bapak, saudara-saudara yang kekasih, para lansia, Badan Kesehatan Dunia atau WHO, World Health Organization, mengelompokkan orang yang berusia lansia, yaitu dari umur 66 sampai 79 tahun dalam kelompok setengah baya, usia 80 sampai 99 tahun ke dalam kelompok orang tua, dan usia 100 plus dalam kelompok orang yang telah tua benar, atau dikatakan sudah tak tua-tua, orang Manado bilang. Nah, ibu, bapak, saudara-saudara di kelompok mana? Kebanyakan lansia di GPB di kelompok 66 sampai 79. Itu kelompok setengah baya. Atau ada yang umur 80-an. Itu kelompok orang tua. Mazmur 92 yang kita baca tadi, kalau kita aktif dan berada dalam rumah Tuhan, bait Allah, artinya mempunyai kegiatan-kegiatan gerejawi, sebagai apa saja, juga termasuk sebagai pelkat PKLU, punya hubungan dengan Tuhan, dengan Yesus Kristus dan Roh Kudus, itu ibarat pohon korma. Pohon korma itu semakin tua, semakin berkualitas buahnya. Nah, itu pohon korma. Sama dengan pohon aras. Pohon aras itu semakin tua, bukan berbuah, tetapi akarnya semakin kuat, semakin kokoh, semakin dalam ke dalam tanah. Sehingga pada masa tua, seperti ibu bapak saudara-saudara lansia, masih berbuah. Apa artinya masih berbuah? Tentu tidak secara fisik, tapi masih berbuah itu artinya masih produktif. Dapat memberi makna,
dapat memberi nilai-nilai, values, dapat memberi nasihat, dapat memberi keteladanan kepada generasi muda. Dan apa yang ibu bapa yang sudah pengalaman ini tentu bermanfaat bagi generasi muda. Dan di situ dikatakan gemuk dan segar. Loh, semakin tua itu sebetulnya tidak boleh semakin gemuk. Tapi pengertian gemuk dan segar itu adalah semakin bersemangat. Nah, itu kadang-kadang bertentangan dengan alamiah kita. Kadang-kadang dalam perjumpaan saya dengan para lansia, saya menemukan bahwa banyak orang-orang lansia semangatnya menurun. Semangatnya itu ke bawah bersama dengan fisiknya. Nah, di sini dikatakan kalau kita punya hubungan baik dengan Tuhan, kita punya semangat itu naik ke atas. Semangat kita itu tidak mengendur, tapi semangat kita itu menanjak ke atas. Hanya kita tentu membatasi kata semangat itu pada perasaan. Jangan bersemangat itu diterapkan dalam fisik. Loncat-loncat, lari-lari kenceng, angkat beban berat. Nah, itu bisa mencelakakan kita. Tetapi semangat itu lebih pada spirit kita, pada jiwa kita. Kalau orang bersemangat dan orang dekat dengan Tuhan, dia menghindar tuh hidup berkeluh kesah, mengeluh terus. Nah, itu kecenderungan selalu yang terjadi atau kita dengar dengan orang-orang yang sudah lansia. Mengeluh tentang iklim, mengeluh tentang situasi di rumah, mengeluh tentang kesehatan, mengeluh tentang banyak hal. Ekonomi, hubungan-hubungan dengan anak, cucu. Hindari itu. Karena itu bisa membuat kita semakin jauh dari pertemanan dan semakin jauh dari kekeluargaan. Protes ini, protes itu. Nah, itu kecenderungan selalu orang lansia suka protes, tidak puas dengan ini itu. Kenapa sekarang zamannya berubah? Zaman mana sih yang tidak berubah? Zaman kan selalu berubah. Dan Anda tidak bisa mengatakan harus seperti dulu. Tidak bisa, itu sudah lewat. Harus seperti yang pada waktu saya masih muda. Aduh, itu sudah berapa puluh tahun lalu. Berapa puluh tahun lalu Anda belum kenal itu gadget. Belum kenal apa itu elektronik. Alat-alat elektronik, HP, dan lain sebagainya. Apalagi pada masa pandemik begini. Semuanya pakai live streaming, virtual, zooming, dan lain sebagainya. Hindari itu bicarakan kejelekan orang. Kadang-kadang kita suka ngomongin orang, bicara jeleknya. Nah, itu kecenderungan lansia yang selalu terjadi. Tidak senang karena kita punya hubungan dulu, ada yang kita ingat-ingat tidak baik. Kita menjelekkan orang ini. Tidak puas dengan keadaan yang berubah di masa pandemik. Di masa pandemik, seluruh dunia, ingat ibu bapak, opa oma, lansia, yang berubah di masa pandemik ini tidak Indonesia saja, tidak GPIB saja. Seluruh gereja, seluruh dunia, di pelosok manapun berubah. Ada beberapa hal mengalami kecenderungan ke bawah. Misalnya di bidang bisnis. Anda lihat saja kantor-kantor dan sekolah-sekolah tutup. Padahal gedungnya bagus sekali. Pergi ke mall aja sangat dibatasi dan harus melewati macam-macam prosedur protokol.
Di masa tua ini jangan menyendiri, tetapi buatlah jembatan komunikasi dengan teman mungkin sejawat yang dulu, dengan keluarga, dengan anak, dengan cucu. Jangan memutuskan jembatan hubungan ini, tetapi dibangun kembali kalau dia mengalami satu keadaan yang tidak baik. Ada 3 penyakit orang tua di seluruh dunia. Saya lihat, saya pelajari. Ya, 3 penyakit orang tua, 3 penyakit lansia yang selalu merasuki para lansia. Pertama, penyakit rasa kasihan diri atau self-pity. Anda merasa kasihan diri bahwa Anda sudah sendirian, Anda kenapa sudah jadi tua begini, pendengaran kadang-kadang kurang baik, mata kurang bisa melihat, membaca dengan susah. Anda merasa seperti Anda ini sudah perlu dikasihani. Ini penyakit dan kita harus hindari. Perasaan rasa kasihan diri. Kasihan saya ini sudah tua, kasihan saya ini sakit-sakitan, kasihan saya ini sendirian, kasihan saya ini. Orang zaman sekarang kalau dengar begini, malah mereka menghindar dari kita. Karena mereka tidak senang semangat mereka itu dipatahkan atau dikendurkan dengan rasa kasihan diri kita. Kemudian penyakit yang kedua, rasa bersalah. Anda guilty feelings, rasa bersalah terhadap masa lampau. Duh, kenapa saya dulu buat begini? Itu sudah lewat. Kenapa saya tidak buat begini dulu? Coba kalau misalnya saya buat begini, maka tidak terjadi begitu. Waduh, itu sudah berapa puluh tahun lalu. Dan orang-orang yang kadang-kadang berperan dalam hidup kita sudah meninggal pula. Tidak lagi sama-sama kita. Juga jangan menciptakan rasa bersalah kepada anak-anak dan cucu kita. Itu kecenderungan dari lansia. Kamu dulu menyakiti hati saya karena kamu buat begini dan begitu. Kamu salah jalan dan begini begitu. Itu sudah lewat. Nah, penyakit rasa bersalah ini seringkali membuat kita ini semakin sakit dan semakin jauh hubungan dengan keluarga kita. Sebab pada dasarnya manusia tidak mau disalahkan atau dibuat harus bersalah. Mereka tidak mau, manusia. Generasi muda ini apalagi. Mereka kalau dengar kita membuat rasa bersalah, mereka menghindar dan tidak mau kembali lagi sama kita. Kita panggil-panggil mereka, ayo datang, lihat opa oma. Mereka nggak mau, ada aja alasan mereka untuk tidak datang. Sebab nanti didamprat lagi dengan, kamu dulu buat salah begini, dan seterusnya. Yang ketiga, penyakit yang ketiga itu penyakit rasa tidak berguna. Uselessness feelings. Wah, saya dulu ketua ini, saya dulu sekretaris ini, saya dulu dihormati orang, saya dulu punya suami jabatannya tinggi. Itu sudah lewat. Jangan pernah merasa tidak berguna lagi. Kita tetap bisa berguna. Jangan pernah merasa saya sudah tidak terpandang lagi. Tidak benar itu. Yang pertama-tama kita mesti pahami bahwa Tuhanlah yang memandang kita itu selalu berguna. Nah, dari mana Tuhan memandang kita berguna? Tadi di ayat tadi, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Jadi
para lansia, Anda masih punya tugas yang Tuhan berikan. Tidak usah tugas seperti harus berkhotbah, tapi menceritakan Anda punya pengalaman bersama Tuhan. Sebab kalau Anda menceritakan pengalaman Anda sendiri, nanti terulang-ulang itu. Setiap ketemu orang, diceritakan lagi ini, ceritakan lagi. Lama-lama orang bosan juga dengar begitu. Ceritanya udah 5-6 kali. Tapi bagaimana Tuhan menyentuh hidup Anda? Bagaimana Tuhan menyelamatkan Anda di masa-masa yang sulit di masa lalu? Bagaimana Tuhan menolong keluarga Anda? Bagaimana Tuhan menolong ekonomi Anda? Nah, itu ceritakan, beritakan itu. Mendoakan orang, inilah tugas mulia Anda bisa lakukan. Anda tidak usah berdoa secara puitis atau berdoanya mesti kebagus kedengarannya, tapi Anda doakan mereka yang sakit, Anda doakan teman-teman lansia, Anda doakan anak cucu, Anda doakan pendeta Anda, doakan orang-orang yang jauh, keadaan-keadaan yang sekarang menggentingkan, mengkhawatirkan, doakan. Nah, orang lansia ini kalau berdoa sangat kusuk dan baik sekali. Tapi kalau berdoa di depan umum, di depan anak cucu, jangan kepanjangan. Sebab mereka tidak suka kalau doa panjang-panjang. Kalau doa makan, ya doa makan saja. Terima kasih atas rezeki Tuhan. Tapi kalau di doa makan jadi doa syafaat, sehingga makan waktu 15 menit, nanti pada waktu Anda amin, bukan orang-orang yang gak ada lagi. Makanannya udah disikat lebih dulu sama orang-orang. Jadi doakan secara singkat, sesuai dengan kebutuhan. Kalau mendoakan orang sakit, doakan supaya ia pulih. Jangan disebut-sebut penyakitnya, dikorek-korek dia sudah sakit ini dan penyakit sudah stadium gini. Nggak usah kalau di depan umum. Orang juga tidak senang dengar kalau terlalu rinci doa tentang orang sakit. Doakan orang berduka. Orang berduka itu sangat membutuhkan dukungan moral support, membutuhkan spiritual support. Isilah waktu ibu bapak dengan, kalau di rumah, dengan baca Alkitab, menyanyi. Isilah dengan bercerita. Nah, ini hal-hal yang sangat positif. Jadi kalau kita semakin mengikuti begini, semakin tua kita semakin berbuah. Artinya menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi topangan moral bagi orang lain. Doakan satu persatu anak-anak Anda. Anak-anak Anda tentu banyak pergumulan. Doakan mereka. Kalau mereka datang ketemu, kasih waktu 2 menit berdoa dengan mereka. Beri tangan Anda berkat bagi cucu-cucu. Karena mereka merasakan bahwa orang tua itu seperti Imam Harun yang tiap hari Minggu kita dengar di ucapan berkat adalah imam yang sudah tua, yang memberikan berkat bagi generasi muda. Ini saja. Terima kasih Anda sudah mendengar firman Allah dan Tuhan memberkati PKLU Nazaret. Tetap bersemangat, tetap sehat, tetap memuji Tuhan, tetap memuliakan Tuhan, dan tetap mencintai dan sayang pada anak cucu. Amin. Ajaib benar
telah lepas berkat anugerah. Ku dapat janji yang teguh, ku harap semuanya dalam Tuhanlah perisaiku, tetap selamanya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita naikkan doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah ditaburkan. Biarlah rema-rema dari firman-Mu ini sungguh tertanam di dalam hati kami dan berbuah di dalam kehidupan kami sampai lanjut usia yang Engkau berikan bagi kami. Kami tetap berbuah di dalam kehidupan beriman. Ya Bapa Surgawi, di dalam pergumulan-pergumulan kami di dunia ini, kami mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati agar bangsa kami ini tetap utuh. Upaya-upaya yang dilakukan orang untuk memecah belah bangsa ini, Tuhan singkapkan semuanya. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi di dalam memimpin bangsa ini. Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan baginya. Demikian pun di dalam masa pandemi COVID-19, Tuhan membuka jalan agar pemerintah kami dapat mengupayakan vaksin yang tepat bagi pandemi COVID-19 ini. Ya Bapa, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi. Tuhan memberkati, khususnya Majelis Sinode GPIB di dalam memimpin gereja GPIB. Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka. Berkati juga persekutuan, pelayanan, serta kesaksian GPIB Jemaat Nasaret DKI Jakarta. Tuhan memberkati para presbiter yang melayani di Jemaat Nasaret. Demikian juga unit-unit misioner yang ada, khususnya Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia. Tuhan memberkati para pengurus PKLU dalam pelayanan mereka. Tuhan memberkati anggota PKLU di dalam keberadaan mereka masing-masing. Kami berdoa mohon kesembuhan bagi anggota PKLU yang ada dalam kelemahan tubuh, yang sakit. Tuhan urapi untuk kesembuhan mereka. Kami berdoa untuk mereka yang ada di dalam pergumulan kehidupan, bagi anak-anak, bagi cucu-cucu mereka. Tuhan menguatkan mereka, Tuhan membuka jalan keluar bagi mereka. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk mereka yang berada di dalam rasa syukur, sebab Tuhan memberikan 1 tahun lagi usia dalam ulang tahun mereka. Tuhan memberkati mereka. Tuhan tetap memberikan sukacita dalam kehidupan mereka. Ya Bapa Surgawi, kami menyerahkan kehidupan kami hanya dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan, sempurnakanlah doa kami, doa yang kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus, hanya dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bintang pandanganku, cadas yang teguh, panduh yang setiawan, tongkat bagiku, roti kehidupan, mata air sejuk. Kaulah peganganku, Yesus Tuhanku. Kaulah peganganku, Yesus Tuhanku. Maka karena itu, aku jalan terus hingga ku menghadap tahta yang kudus. Kelakkan ku katakan, tiada hartaku, hanya Kaulah saja, Yesus milikku. Hanya Kaulah saja, Yesus milikku. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam Roma 12 ayat yang pertama yang menyatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan menyanyi dari Gita Bakti 79 ayat yang pertama dan yang kedua, beri padanya. Beri
Bapa di surga, kami datang padamu lagi menaikkan syukur atas kesempatan di mana kami boleh memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau sudah memberikan banyak untuk kami Tuhan, bahkan hidup kami Tuhan. Dengannya Tuhan, kami mau kembalikan itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari Tuhan, Kau terima persembahan kami ini yang kami persembahkan dengan sukacita dan sejahtera, dan kami tahu persembahan ini boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau Allah yang memberkati kami, menyertai kami sampai dengan selama-lamanya. Amin. Salam. Warta Pelkat PKLU Nazaret. Pengurus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Rupiwane dan Bapak Pendeta Henry Yakob untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah rutin PKLU diadakan hari Sabtu, minggu kedua di bulan Januari 2021. Kepada warga Pelkat PKLU Nazaret yang berulang tahun di bulan Desember 2020, kami ucapkan selamat berbahagia. Demikian warta PKLU, Tuhan Yesus memberkati. Sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu, berilah pertolongan melawan si setru. Sertai kami Tuhan di dalam firman-Mu, sehingga kebajikan dan selamat pun penuh. Sertai kami Tuhan dengan setia-Mu, berilah keteguhan di tiap kemelut. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, senantiasa memberkati dan menyertai saudara-saudara sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.